Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulul amin sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakannya, syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah atas kurnia yang sangat besar yang selalu dilimpahkan buat kita, sehingga kita bisa mengisi hidup ini dengan sesuai apa yang telah ditentukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuanku agar dia benar-benar mengabdikan hidupnya kepada Bapak, Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dek karena dan mengaji subuh kini kau orang baru sembuh dari sakit, maka kaji yang mau pilihkan kaji orang sakit. Insya Allah kita mengalami sakit kau sedang, cuma kadar volumenya saja yang berbeda. Sama je duka, sama je bersedih. Ketika kematian sama-sama bersedih orang nampak, tapi dalam dangkanya kesedihannya tergantung kepada yang bersangkutan. Itu je sakit. Abu Hurairah berkata, Innal huma ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyakit panas datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerupai seorang perempuan hitam. Tasabbaha imra'atu sauda faqala laha man anta, qalat ana ummu muldam. Qala wa ma tasna'ina ya ummu muldam. Agak panjang sedikit hadisnya. Setelah penyakit panas tadi merupai seorang wanita kulit hitam, lalu Nabi bertanya, engkau ini siapa? Siapa? Mengangkau kemari. Dia menjawab, saya adalah Ummu Muldam. Ummu itu induk artinya ibu. Muldam, induk damam. Oncok donok damam. Ya, kudu damam. Topnya damam. Itunya Ummu Muldam namanya.
Kalau orang medis mengecilkan demam tinggi, ya enggak? Pokoknya ada dalam hadis Nabi. Beliau bertanya, apakah yang kamu kerjakan Ummul Dam? Kemana kemari? Kadidamaman kami sekolah doa ya. Ya. Apa jawabnya? Saya memakan daging dan menghisap darah. Tu mengkurang sakit ko pucet. Tu makonya kurih dimakan daging dia umudam. Serta panasku ini berasal dari neraka Jahannam. Tidak main-main. Tidak bagara-gara. Dari neraka Jahannam. Beliau lalu mengetahui bahwa itu adalah penyakit panas tinggi. Beliau pun Nabi. Lalu ia berkata, ya, wahai Rasulullah, utuslah saya kepada keluarga yang paling kamu cintai. Aneh tak? Penyakit meminta ke Nabi supaya diutus jagi wewenang untuk menyakitkan, mendamamkan orang yang paling dicintai Nabi. Hebat tak? Tak masuk akawak Rasulullah. Tapi di akawak kita, akawak masuk kian. Itu ceritanya. Kemudian beliau mengutus kepada sahabat-sahabat Ansar. Dan para sahabat Ansar menderita sakit selama seminggu full. Seminggu damang. Masya Allah. Karenanya mereka orang-orang Ansar tadi datang, ya, lantas mengirim, ya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan kami. Kami lah banyak dan damam kok seminggu. Ya. Maka Rasulullah SAW berdoa dan Allah menghilangkan seketika itu juga. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat itu, beliau sudah pada sehat, pada segar bugar. Ya. Ketika Rasulullah melihat mereka, apa kata Nabi? Selamat wahai kaum yang telah disucikan dosanya dengan sesuci-sucinya. Tak tanggung-tanggung rupanya sakit ini, Bapak-Ibu sekalian. Sakit ini adalah mengampuni, mensucikan orang yang bersangkutan. Selanjutnya, dari Ummu Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda, la tukrihu mardakum ala ta'am wasyarab. Jangan pernah kamu memaksa orang-orang sakit di antara kamu untuk makan dan minum. Makan juga sekete lina kuhe awak. Minum selega setangguh. Adon yang sebenar-benar tulus mengajian itu adon yang sekadar basa-basi. Dia pemencari, tapi anehnya sakit kini tidak boleh cari orang dah. Masya Allah Pak, kami tanggung masih 3 orang nak, ya Pak. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aduh, seorang yang mantan makan bagai kepaga kami. Aduh, yang mantan umpet. Yang mengantarkan buah.
Macam-macam. Alhamdulillah. Ini pesan Nabi kepada para sahabat melalui Ibnu Umar. La tukrihu mardakum ala ta'am wasyarab. Jangan pernah kamu memaksa orang-orang sakit di antaramu itu untuk makan dan minum. Bagaimana aku cara itu? Fa innallaha ta'ala yut'imuhum wa yusqihum. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala ketika itu yang memberi makan dan yang memberi minum. Ini dapat kita buktikan ada di antara saudara kita yang koma sampai berbulan-bulan. Koma, Pak. Pelu titi ada itu. Tidak bisa menganga-nganga. Siapa mungkin bukan. Siapa mungkin minum. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih hebat lagi yang akan diperoleh oleh orang yang pernah sakit. Diriwayatkan pula dari Nabi, beliau bersabda, aninul marid tasbihun. Rintihan orang yang sakit itu dicatat sebagai tasbih. Jangan ragu. Kadang-kadang orang kan banyak tinggi pada aku masih nak sengit berintih. Banyak lah orang yang sakit datang ke itu dah. Aduh kan. Manjo amik lah segaik kau sakit udah itu yurai. Masya Allah. Rupanya rintihan itu dinilai oleh Allah sama dengan tasbih. Tasbih memuji Allah. Subhanallah. Subhanallah. Wasiyahuhu tahlilun. Kalaulah rintihannya dinilai sebagai tasbih, subhanallah, maka siyahuhu tahlilun. Jeritannya. Jeritan. Jadi rintihan itu dibawa jeritan. Jadikan kau kakak dia. Tidak sekedar saja lagi merintih, tapi sudah menjerit. Kata Nabi, jeritan orang sakit itu dicatat sebagai tahlil. Apa itu tahlil? Kalimat la ilaha illallah. Betapa hebatnya. Itu maka dulu Bapak sekalian mendengar Nabi mengejek terkeko. Banyak sahabat kau ingin sakit. Aneh tak? Kau dapat muyu sakit lah muyu Rasulullah. Kau nak mendapat nilai itu. Yang mereka ambil sebenarnya bukan sakitnya, tetapi nilai, ya, pahala yang didapatkan dengan sakit itu. Wa nafasuhu sadaqatun, dan napasnya yang terengah-engah itu, yang tidak teratur lagi itu, ya, itu dinilai satu tarikan, satu hembusan dengan sedekah. Apa itu Pak? Nalabiah. Tarikan napas, hembusan dan hirupnya itu dinilai dengan sedekah. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya dicatat sebagai ibadah. Tak kalau
Latih ada sakit itu tak kalau laloknya tu dinilai dengan ibadah. Arti ibadah melewati dari sekadar tasbih, dari sekadar tahlil dan sekadar sedekah. Ibadah luas. Mulai dari ibadah mahdhah seperti salat, puasa, haji, umrah, sampai kepada ibadah sosial, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Itu dinilai ibadah. Wa taqallubuhu min janibin ila janibin jihadun fi sabilillah. Dan berbolak-baliknya setiap sebentar balik kanan, setiap sebentar merianglah ke kiri, betul baliklah kanan dia. Bolak-balik ketika sakit itu nilainya sama dengan jihad. Berjuang di jalan Allah. Wa yuktabu lahu ahsana ma kana ya'malu fis sihhati. Ini yang paling hebat. Dan selama dia sebelum sakit, amal-amal yang terkerjakan oleh dia mulai daripada salat fardu berjamaah di Masjid Mu'amilin atau di masjid-masjid lain. Mulai dari puasa sunatnya, mulai dari sedekahnya, apa saja amal ibadah yang terlakukan, yang terbiasakan, yang terlestarikan, yang sudah diwiridkannya dalam beribadah, semuanya itu dicatatkan terus walaupun dia tidak bisa lagi melaksanakannya. Jadi jangan ragu lah Pak. Tapi yang menangi bawa Pak mendengar azan tu, menangi bawa. Awak semayang surang di rumah, acuk sasek. Kadang-kadang imaman li ta'ala baca, tapi untung lain tak itu dicatat Tuhan, dan catat Tuhan sikawa. Tak ikut dah. Kadang-kadang makmum melita itu nak sasek. Imaman makmuman. Kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang jadi makmum. Padahal awak semayang seorang teman. Masalah. Rupanya semua amal ibadah yang terbaik dari kita sebelum kita sakit, semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilanjutkan, tidak terhenti pahalanya oleh karena kita sakit. Ikulah pensiun dan sabana-bananya, bonus dan sagadang-gadangnya tanpa ada pemotongan sedikit pun. Masya Allah. Hadir berdua malaikat yang diutus Tuhan mengawal awak sampai ke semayang berjamaah. Tapi dia kecewa sampai di musajid, tak ada nampak orang yang akan dicatat, tidak tiba. Mengadu dia kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu yang Kamu tugaskan kepada kami mencatat amalnya itu, dia tadi tidak hadir di masjid. Dia sakit. Apa perintah Allah? Uktuba. Catat oleh kalian sebagaimana biasanya keduanya. Ba'an antara Allah. Hadir tidak hadir, ikut tidak ikut, dia diikutkan di dalam itu. Tetap kamu catat pahalanya. Demikian hebatnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sakit. Adalah orang mendefinisikan sakit kau boleh malu kalau tidak sabar tidak ada pahala, sian ngejen tu. Banyak awak kena suku menambah. Nen kecil tidak sabar tu keluar kecil-kecil nen tidak patui. Tu yo. Tapi rintihan dinilai kok. Jeritan dinilai. Balik kita balik akan manusia sakit damam karet dia nak bapak yang 3 malam pertama tu nak tentu bos yang malam tak siang hari tak malam tak siang tak ada lek
Jadi bukan tidak boleh kita mengeluh. Yang definisi sabar itu bukan diam saja ketika sakit itu ditanggung. Sama tanya orang wani yang sedang itu cerita. Ya, masih dibolehkan. Yang tidak boleh itu, yang dikatakan tidak sabar itu, dia tidak reda menerima apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan pagi ini. Kok lama-lama mengejek aku Bapak sekalian. Kalau agak goyang seperti ya, beri maaf ambo Bapak sekalian, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas doa kita bersama. Kami sekeluarga sudah dapat sehat walafiat, dan kami ketiga-tiga hadir pada sekolah. Bila ada di antara Bapak Ibu yang mau menanyakan suatu hal yang ada kaitan dengan ini ataupun di luar tema ini, silahkan mengajukan pertanyaan, dan semampu ambo coba menjawab. Ada yang kebatannya? Silakan, pakai mic Pak, nama terangah Pak. Lagi mic apa tu? Waalaikumsalam. Itu merupakan dosa Ya. sehingga kita menjadi suci-suci. Yang pertanyaan saya adalah pertama, definisi sakit itu apakah hanya demam? Apakah hanya demam itu sakit yang masuk dalam hadis itu? Karena kita sakit itu kan banyak jenis masalah. Ada sakit yang berbicara, sakit di macam kayak seperti itu. Apakah itu juga termasuk dalam hadis itu? Ya. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa sakit itu kita disucikan sesuci-sucinya dari dosa. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa dosa itu kan ada hakikatnya paling tidak dari dua alasan. Pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama makhluk, baik kepada manusia atau lainnya. Apakah dosa-dosa kita kepada makhluk yang tidak sempat kita minta maaf kepada mereka juga akan disucikan melalui sakit kita itu? Itu juga pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ajak aku. Nak muni Pak. Nak muni. Pertanyaannya sangat baik. Pertanyaan pertama, apakah sakit yang dikatakan tadi itu yang dapat menghapus dosa demam sajakah? Di dalam hadis ini disebutkan demam karena demam itu puncak sakit, induk sakit. Di adilan sakit awak pak kok luko kobaannya pasti mendamam. Ndak pindah tu cucu setangan dek duri sekolah pak bangka tu mendamam. Ya ndak? Artinya dengan menyebutkan induknya itu ngikut anaknya semuanya. Di turunan dari demam itu ajo bantu sakit tabahur insya. Lalu pertanyaan yang kedua tentang dosa. Dosa yang disucikan itu semuanya dosa yang mana saja. Tentulah dosa yang berkaitan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Bang begitu. So dosa kalian berkaitan antara awak sama awak, damu Tuhan memonopoli dan itu elok Tuhan kok. Damu yang mengambil bagian hamba itu doh. Kadang kan bisa sih nyatanya. Hambanya tidak bisanya mendikte, merampas, mengambil, pindah amuh Tuhan. Makanya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat paling takut dosa ini terhadap sesama daripada pada Allah. Hati-hati kita. Sampai-sampai dosa kepada hamba Allah ini, dosa sosial ini membatalkan syahid seseorang. Yang gara-gara apa? Seseorang yang hampir saja tewas. Ya, kafir Quraisy yang hampir saja tewas. Di tangan, di pedang, di lembing orang Islam, tiba-tiba dia mengucap. Karena dia sudah mengucap syahadat, tidak dilangsungkan lagi dibunuh. Sesudah itu parang balik, inyo tadinya dari pasukan Quraisy kafir, sekarang dia sudah di pihak Islam. Tahu-tahu terbunuh dia setelah Islam itu. Sahado sahabat mengejian syahid. Sahado sahabat itu cemburu kenyo. Hanya sekedar membaca kalimat syahadat saja baru. Lu sempat sembahyang, lu sempat mengamanah. Dia mendapatkan pahala syahid. Tidak ada mati yang lebih mulia daripada mati syahid. Beruntung banasianu. Baru senyo beralih agama, baru senyo Islam ialah syahid. Kebetulan lama-kelamaan kedengaran juga oleh Nabi, sahabat-sahabatnya yang memuji itu. Ajanyo Nabi, tempatnya di neraka. Nan syahid nan diakui orang banyak cakok. Kata Nabi tampe di neraka. Bab itu kecil engkau ya Rasulullah, kan bukankah dia sudah mati dalam berjuang di atas di jalan Allah, jadi pihak kita dia berjuang. Iyo kecil Nabi. Tapi coba kalian buka pelanu kudu itulah. Disingkap pelanu kudonya itu Pak, basobok senen mantel rampasan perang. Mantel rampasan perang. Baru mengucap mendecak-decak kagum sahabat. Sejauh itu pandangan Nabi, sampai-sampai ke bawah pelanu kudo, abeh dan Nabi Aisy senen. Tentu memandangnya bukan lagi dengan mata lahir, tapi jelas itu dengan mata batin. Mata batin kok tidak ada dimensinya Pak, tidak ada dinding adanya. Tidak ada hijab. Maka man ghalla, dalam Al-Quran juga disebut itu. Ghalla itu artinya curang. Bahasa kerennya kini korup. Penciluk gadang. Masuk ini. Dia menyembunyikan mantel rampasan perang itu sebab kalau dia dilaporkan, kalau distorkan, lu tentu ke dapat dia awak lagi. Awak para lu kok. Tiba-tiba seorang sahabat saking takutnya dengan dosa kecurangan itu, mengangkat tali sendal sebelah kiri. Ya Rasulullah, apakah ini ghalla juga?
Dalam parang tadi nampak tali sendal utuh sebelah kida, takana adanya sendalnya di rumah yang putri sebelah kida pulo. Sedang elok berjodoh barang ko. Lanyu andok lah tu. Ajak Nabi kaya. Tali sendal pun galah. Agaknya sudah terjawab tu Pak. Jadi kalau kesalahan kita kepada Allah, kita bertaubat sebesar apapun dosa Anda, asal Anda bertaubat, Allah menerimanya akan terampuni semuanya. Tapi kalau dosa sesama kita, Allah tidak mau mengampuninya. Kecuali sudah mendapat keridhaan dari orang-orang yang kita zalimi. Makanya Ali bin Abi Thalib bersumpahnya tentang zalim kok Pak. Demi Allah kata Ali bin Abi Thalib, bila aku dijanjikan mendapat hadiah sebesar 7 buah kota metropolitan dengan seluruh isinya, tapi untuk mendapatkan itu aku melakukan kezaliman kepada makhluk Allah. Walaupun hanya sekedar merampas sebiji gandum dari seekor semut, saya tidak akan lakukan itu, kata Ali. Hebat tak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.